Terjemah Tafsir Al-Marugi Jilid 1 halaman 273. Surat Al-Baqarah ayat 80-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya ayat ke-80, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ayat ke-81. Bukan demikian, yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat ke-82. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Pengertian secara umum, pada ayat-ayat ini Allah menuturkan salah satu di antara kesombongan mereka, yaitu kaum Bani Israel, dan ketakaburannya. Mereka mengakui bahwa dirinya adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Bahkan lebih dari itu, mereka mengakui dirinya sebagai anak-anak Allah dan kekasihnya. Mereka tidak akan disiksa selama-lamanya dalam neraka, tetapi siksaannya sama halnya dengan hukuman sang ayah kepada anaknya atau kekasih kepada kekasihnya. Dengan kata lain, dalam jangka waktu yang pendek, mereka akan dibebaskan kembali dari siksaan api neraka. Karena dengan segera mereka akan mendapat keridhaan dari Allah setelah menjalani hukuman yang sebentar tersebut. Penjelasan wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang Yahudi mempunyai kepercayaan bahwa api neraka hanya menyentuh mereka selama 7 hari. Mereka beralasan karena umur dunia ini menurut pendapat mereka
hanya 7.000 tahun. Jadi barang siapa di antara mereka yang tidak sempat selamat, kebahagiaan pasti akan menyusulnya. Tetapi ia harus menghuni neraka dahulu selama 7 hari, sesuai dengan umur dunia yang setiap 1.000 tahun ditebus selama sehari olehnya. Tetapi ada di antara mereka yang mengatakan bahwa api neraka hanya bisa menyentuh mereka selama 40 hari. Selama itulah mereka menyembah anak sapi yang terbuat dari emas. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Apakah Tuhan kamu telah menjanjikan hal tersebut kepada kamu? Seandainya memang demikian, niscaya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah perkataan tersebut kamu sendiri yang membuatnya lalu mengaku dari Allah? Padahal kamu sedikit pun tidak mengetahui hal tersebut. Sebab hal seperti itu harus melalui tata cara yang sesungguhnya, yaitu dengan melalui wahyu yang Allah turunkan melalui nabinya. Tanpa prosedur ini, berarti kalian membuat-buat perkataan dan merupakan pelanggaran kesopanan terhadap Allah. Perbuatan seperti ini adalah kekufuran yang terang-terangan. Kesimpulan makna ayat-ayat di atas adalah bahwa dalam menghadapi perkataan semacam ini hanya ada dua kemungkinan. Ada kalanya memang merupakan janji Allah kepada mereka, dan ada kalanya hanya perbuatan mereka sendiri yang diada-adakan. Tetapi pada kenyataannya bukan merupakan janji Tuhan. Oleh karena itu, pengakuan kalian dalam hal ini bohong sama sekali dan sengaja kalian buat-buat sendiri lantaran kalian ingin menonjolkan diri sebagai anak-anak Tuhan dan kekasihnya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pada hakikatnya tidak seperti yang kalian gambarkan, bahwa neraka itu akan menyentuh kalian dan memakan kalian serta orang-orang yang semacam kalian selama-lamanya. Setiap orang yang dirinya dilumuri oleh noda-noda dosa, sehingga perbuatan dosa itu telah membudaya dalam jiwanya dan berjalan menuruti kemauan nafsu syahwatnya, seolah-olah dirinya menjadi budak syahwatnya. Maka orang semacam ini berhak mendapat imbalan neraka jahanam. Ia akan menghuninya untuk selama-lamanya, sebagai imbalan atas perbuatannya. Penyebab utama bagi hukuman ini ialah tenggelamnya seseorang ke dalam nafsu syahwatnya, yang hal ini merupakan sesuatu yang dilarang. Yang dimaksud dengan kata as-sayyi'ah di sini adalah menyekutukan Tuhan, dan orang yang berbuat seperti ini selamanya tinggal di neraka. Ada sebagian ulama mufassirin yang menakwilkan kata as-sayyi'ah dengan pengertian yang umum, yaitu kejelekan.
Kemudian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud selamanya di sini ialah tinggal lama sekali dalam batas waktu yang dikehendaki oleh Allah. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar akan menghuni neraka dalam batas waktu tertentu. Kemudian ia akan dikeluarkan lagi dari neraka manakala Allah menghendaki hal tersebut. Apabila seseorang melakukan dosa, kemudian ia bertobat secara tulus dari perbuatannya, maka dirinya tidak lagi dilumuri oleh noda dosa, dan hatinya menjadi bersih dari dosa. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang beliau terima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya seorang hamba itu apabila melakukan perbuatan dosa, maka di dalam hatinya terdapat secercah noda. Dan apabila ia bertobat secara tidak mengulangi lagi perbuatannya, hatinya dibersihkan kembali dari noda dosa tersebut. Dan apabila ia melakukannya kembali, maka noda tersebut makin bertambah besar, hingga seluruh hatinya ditutupi oleh noda. Noda inilah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.